Coba aja lihat sekarang, genangan tidak ada yang lebih daripada 1 jam. Tapi yang jelas kan ini kan butuh 2 tahun lah untuk menormalkan seperti ini. Dari ujung sampai ujung, paling tidak 2 tahun. Ini bukan soal bicara normalisasi juga. Kalau kalian tadi ikut, apakah kalian tega melihat warga DKI masih tinggal seperti ini? Mohon maaf, kayak kandang ayam atau apa gitu. Jangan ketika banjir besar, sampah banyak, kemudian teriak-teriak ya, mencaci, memaki, nyalain pemerintah. Ya nggak? Sudah kalau masyarakat diingetin, marah. Jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya. Tanggal 22 Juni 2021, Jakarta merayakan hari jadi ke-494. Usianya yang jelang 5 abad menjadikan Jakarta salah satu kota tua di Indonesia. 16 gubernur telah memimpin Jakarta pasca kemerdekaan. Sejumlah kebijakan telah ditelurkan. Namun, hingga kini warga Jakarta masih harus bersanding dengan banjir, kemiskinan, kriminalitas, pengelolaan air, polusi udara, dan segudang permasalahan lainnya. Lalu, apa yang menjadi pangkal masalah hingga problem kota Jakarta tak pernah terurai selama berpuluh-puluh tahun? Riwayat Jakarta sejak awal memang riwayat penuh bencana begitu. Pertama kita lihat sejak awal di sekitar Sunda Kelapa, kawasan sekitarnya itu ada 2 musuh utama, tetap persoalan potensi banjir dan potensi penyakit malaria, bencana kesehatan. Tapi seiring dengan perkembangan yang terus-menerus terjadi itu, sekarang persoalan mendasar itu adalah persoalan daya tampung, dan itu yang ditakutkan sejak zamannya Bang Ali Sadikin. Jadi Bang Ali Sadikin pernah statement mengatakan Jakarta kota tertutup pada awal tahun 70-an, itu sudah memprediksikan bahwa kota ini kalau tidak dikendalikan suatu saat nanti akan kolaps gitu. We have to move some people to the other islands because many part of the island is empty. Jakarta began 3 years ago. Dengan luas DKI Jakarta sekitar 662,33 km persegi, jumlah penduduknya hingga tahun 2019 mencapai 11.063.324 jiwa. Hal ini menyebabkan kepadatan penduduk DKI Jakarta mencapai 16.704 jiwa per kilometer persegi, 118 kali lipat dibandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk Indonesia. Jumlah ini setara dengan total jumlah penduduk kota Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, Makassar, dan Palembang jika digabungkan. Intinya di Jakarta Pusat itu bersatu dalam satu kawasan utama, pusat pemerintah nasional dan pusat bisnis nasional. Dan semua orang bergerak, hampir 2-3 juta orang, itu orang terkonsentrasi di Jakarta Pusat. Jadi kalau malam itu Jakarta Pusat menjadi kota mati sebetulnya. Ibaratnya Jakarta itu penduduk di tengah kota kayak kue donat, bolong di tengah. Nggak ada orang yang bisa bertahan tinggal di tengah kota. Pajaknya mahal, biaya hidupnya tinggi. Ya kan? Yang bisa di tengah kota itu adalah penjaga-penjaga kota. Rumah-rumah kumuh itu karena disitulah tinggal cleaning service-nya, di situ satpamnya. Yang menengah ke atasnya itu pada umumnya mereka ke pinggir. Jadi kota ini ibaratnya sudah mengalami obesitas. Udah kegemukan, jalannya lambat. Orangnya obesitas itu mudah kena diabetes. Jadi kota yang punya potensi untuk sakit gitu. Wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan digadang-gadang banyak pihak menjadi solusi akan beban berat yang ditanggung Jakarta.
meski juga tak sedikit yang meragukan. Pertanyaannya, kalau ini dipindahkan keluar Jakarta, berapa beban yang berkurang di dalam? Yang jelas, satu, kalau misalnya bangkitan di tengah kotanya dihilangkan, dikurangin, ya kemungkinan akan berkurang kemacetan. Tapi banjir tidak. Kedua, kekumuhan tidak. Karena yang miskin-miskin, yang romusa ini nggak mungkin ikut pindah. Yang pindah itu menengah ke atas. Jadi kemiskinannya tetap masih menempel di Jakarta. Banjirnya tetap masih menempel di Jakarta. Land subsidennya, penurunan permukaan tetap menempel di Jakarta. Ancaman dia tenggelam karena pasang laut tetap terjadi di Jakarta. Bisa dimungkiri, wajah Jakarta dalam 1 dekade terakhir telah berubah. Sistem transportasi yang jauh lebih modern dan terintegrasi, trotoar, jembatan penyeberangan, hingga taman serta ruang terbuka telah tertata rapi. Namun, warga Jakarta tetap butuh jaminan akan beragam rasa aman. Aman dari banjir, aman dari birokrasi yang berbelit, aman dari persoalan lingkungan, hingga aman dari tindak kriminalitas. Kota ini nggak punya visi yang jelas. Jadi ibaratnya kalau kota punya visi yang jelas, dia mempunyai visi perencanaan pembangunan kota itu katakanlah 20-25 tahun. Jadi ada visi jangka panjang. Tapi visi jangka panjang ini selalu tersekat oleh visi kepemimpinan. Setiap gubernur punya mimpi, punya janji, punya keinginan yang berbeda. Jadi tidak pernah menggunakan suatu kerangka kerja untuk jangka panjang. Nah, selalu tersekat, terpotong oleh berbagai kepentingan-kepentingan, janji-janji politik yang membuat masalahnya selalu putus. Ya kita lihatlah fakta kemarin ya, misalnya penanganan banjir. Nah, normalisasi ini paling cocok, udah paling sesuai. Ya, tahu-tahu berubah dengan naturalisasi. Komitmen yang buat jangka panjang putus, masalah nggak selesai, yang lebih ramai adalah debat-debatnya gitu. Itu harusnya kalau kita punya visi, ya kan, punya misi, harus punya gizi. Gizi itu anggaran, sumber daya yang cukup, kekuatan aturan yang cukup. Kalau visi, misi tanpa gizi, mimpi. Jadi kota ini banyak hanya menawarkan mimpi-mimpi aja.